Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Abdul Rahman, CGP Angkatan ke-10, asal sekolah SMK Negeri 1 Raja Desa. Aksi nyata modul 2.2. Selanjutnya di sini perkenalkan juga Bapak Cahradi SPD MM sebagai fasilitator dan Ibu Herlina SPDI sebagai pengajar praktik. Adapun tujuan pembelajaran khusus dalam aksi nyata modul 2.2 di sini membagikan pemahaman tentang implementasi pembelajaran sosial dan emosional dengan 4 indikator, yaitu pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek, mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan sekolah, dan penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik, dan tenaga kependidikan di sekolah, dan serta merefleksikannya. Pembelajaran sosial dan emosional atau PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Pembelajaran sosial dan emosional berdasarkan kerangka kerja CASAL, Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning, yang bertujuan untuk mengembangkan 5 kompetensi sosial dan emosional atau KSE, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengembalian keputusan yang bertanggung jawab. Pembelajaran sosial emosional ini dapat diimplementasikan di kelas atau sekolah dengan 4 indikator, yaitu pembelajaran eksplisit, integrasi dalam pembelajaran guru dan kurikulum akademik, melalui proses menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah, serta penguatan KSE, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan. Berikut ini adalah pertanyaan panduan yang digunakan. Nomor 1, apa yang Bapak Ibu lihat dalam proses tersebut atau peristiwa? Yang kedua, apa yang Bapak Ibu rasakan sehubungan dengan proses yang Anda alami atau perasaan? Yang ketiga, apa yang bermanfaat dari proses tersebut? Pembelajaran. Yang keempat, apa umpan balik yang Anda dapatkan masih pembelajaran? Dan yang kelima, apa yang ingin Anda perbaiki atau tingkatkan agar ini berdampak lebih luas atau penerapan? Baik, pertanyaan yang pertama, apa yang Bapak Ibu lihat dalam proses tersebut atau peristiwa? Setelah alur belajar ini sampai pada aksi nyata, terlebih dahulu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dengan menggunakan strategi pembelajaran sosial emosional di kelas. Memang sebelumnya dalam PBM tidak menerapkan strategi pembelajaran berdiferensial dan PSE, karena saya beranggapan bahwa ini bukan materi pokok. Ternyata, pembelajaran ini sangat penting dan berguna, bukan hanya bagi guru dan murid, tetapi juga bagi komunitas sekolah. Pembelajaran sosial dan emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif bagi seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi sebenarnya memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah untuk memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. PSE berbasis kesadaran penuh atau Mindfulness Social Emotional Learning dan Well-being merupakan latihan kesadaran penuh dalam kondisi nyaman, sehat, dan bahagia. Dalam PSE melahirkan 5 kompetensi sosial dan emosional atau KSE, yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua, apa yang Bapak Ibu rasakan sehubungan dengan proses yang Anda alami atau perasaan? Di sini, saya sedikit lebih nyaman dalam proses mengajar karena tidak semudah membalikan telapak tangan. Kebiasaan perlu diubah dengan kebiasaan. Masih belum terlalu mudah untuk berubah dari kebiasaan yang lalu-lalu. Situasi kelas yang belum terkelola seperti apa yang diharapkan dalam pembelajaran berdiferensiasi, serta pembelajaran sosial emosional belum begitu matang dan maksimal untuk diterapkan.
Memang memerlukan waktu dan kondisi kelas yang terkelola secara kolaborasi oleh seluruh warga-warga sekolah. Yang ketiga, apa yang bermanfaat dari proses tersebut? Pembelajaran. Pembelajaran yang berharga bagi diri saya, alhamdulillah, dapat mengendalikan emosi atau kesadaran diri. Saya lebih memahami kekuatan dan kelemahan diri saya. Saya harus banyak belajar dan membangun kepercayaan diri. Saya harus mampu mengelola marah, benci, jengkel pada murid saya dengan tingkahnya yang bermacam-macam atau manajemen diri. Saya sudah paham tentang adanya perbedaan di antara murid-murid, tapi saya belum berempati dan belum menghargai perbedaan itu dalam artian kesadaran sosial. Yang keempat, apa umpan balik yang Anda dapatkan atau pembelajaran? Di sini ada dua umpan balik. Yang pertama, atau A, umpan balik dalam pembelajaran untuk guru. Guru memberikan bimbingan ketika mengalami kesulitan sehingga materi dapat dipahami dengan baik. Yang berikutnya, guru memberikan kesempatan untuk bertanya dan menjawab pertanyaan ketika kelas berlangsung. Yang selanjutnya, guru mengajar dengan cara yang interaktif dan menarik. Yang selanjutnya, guru memulai dan mengakhiri proses pembelajaran dengan tepat waktu. Dan yang terakhir, guru menyampaikan materi secara jelas dan mudah dimengerti. Yang yang selanjutnya adalah umpan balik untuk siswa. Yang pertama, baik sekali. Kamu sudah menunjukkan peningkatan yang luar biasa dalam mata pelajaran ini. Jangan pernah menyerah untuk belajar. Selanjutnya, bagus. Tugas dikumpulkan tepat waktu. Pertahankan kebiasaan ini. Jawaban salah. Coba periksa perhitungan sekali lagi sebelum mengumpulkan lembar pengerjaan. Lebih tingkatkan ketelitian untuk tugas selanjutnya. Dan yang kelima, apa yang ingin Anda perbaiki atau tingkatkan agar ini berdampak lebih luas atau penerapan? Dalam penerapan pembelajaran sosial emosional atau PSE, ini menggunakan tiga teknik yaitu rutin, terintegrasi dalam mata pelajaran, dan protokol. Penerapan PSE secara rutin di sekolah dimasukkan dalam jadwal rutin yang dilakukan di sekolah seperti apa yang telah dicapai murid selama pembelajaran berlangsung. Penerapan PSE secara terintegrasi dengan mata pelajaran dihubungkan dengan penyelesaian kasus-kasus yang dialami oleh murid di kelas, di rumah, atau di lingkungan sekitarnya. Sedangkan untuk penerapan PSE dalam lingkup protokol dapat diimplementasikan dalam bentuk tata tertib sekolah. Terakhir, sebagai penutup, pembelajaran sosial dan emosional berbasis kesadaran penuh atau mindfulness-based social emotional learning dan well-being adalah pembelajaran yang dilaksanakan secara kolaboratif di sekolah dengan kesadaran penuh dalam kondisi sehat, nyaman, dan bahagia. Mindfulness atau well-being dapat dicapai dengan menerapkan latihan pernapasan stop. PSE terdiri dari 5 KSE, yakni kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Berikut berbagai pemahaman dengan rekan sejawat di SMKN Negeri 1 Raja Desa. Terima kasih. Aksi nyata modul 2.2 ini semoga membawa dampak yang lebih positif di lingkungan sekolah kita masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.